pengetahuan yang aku dapat di CH sama CHF itu sangat membantu untuk melihat secara dengan lebih luas untuk pekerjaanku yang sekarang gitu. Karena jadi ketika udah ikut kursus ini, jadi bisa dapat view yang lebih luas bahwa oh kalau misalkan pengambilan keputusannya perlu mikir ke A, B, C gitu. Karena ada share juga kan biasanya dari coachnya pengalaman-pengalaman mereka gitu. Jadi ibaratnya kita nggak harus belajar dengan kita mengexperience sendiri, tapi kita bisa belajar dari experience orang lain gitu. Jadi pengetahuan itu yang akhirnya bisa aku pakai untuk menganalisa di pekerjaanku yang sekarang sih. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, welcome back to Podnet. Nah sekarang aku udah kedatangan salah satu narasumber, ini kece banget sih menurut aku. Perempuan ya, yang biasanya kalau misalnya ngeliatnya aku bareng sama laki-laki, sekarang sama perempuan. Beliau merupakan seorang IT analis di salah satu bank terbesar di Indonesia. Kepo nggak siapa? Langsung aja yuk kita sambut. Halo Kak Veronica. Halo Safira. Halo, oke Kak Veronica boleh dong kenalan dulu nih sama IT people, mungkin yang nonton dari rumah. Kira-kira Kak Veronica ini siapa sih gitu? Kenalin ya IT people, aku Vero. Aku saat ini bekerja jadi salah satu IT security engineer di salah satu bank. Kemudian juga aku dulu juga pernah jadi alumninya Coursenet ya Kak. Jadi mungkin itu aja sih. Oke, itu aja ya. Iya. Kita spill-nya sedikit-sedikit dulu karena nanti panjangnya pas di obrolannya ya. Jadi Kak Veronica ini merupakan salah satu alumni Coursenet ya. Iya. Dulu ambil kelas apa nih Kak pas di Coursenet? Jadi di akhir 2020 itu aku ambil CH. Kemudian di awal 2021 aku ambil CHFI. Gimana sih dulu sejarahnya Kak Veronica ini bisa masuk akhirnya ke salah satu bank terbesar nih di Indonesia sebagai IT security engineer? Jadi awalnya itu dulu aku lulusan BINUS ya. Jadi di BINUS itu mereka setiap tahun akan mengadakan job fair. Okay. Nah kebetulan tempatku bekerja yang sekarang itu dia juga buka booth di sana. Waktu itu kan ya biasa lah ya, kita baru lulus, kita pasti submit CV-nya ke banyak gitu. Nah kebetulan masuk di tempat kerjaku yang sekarang. Iya, waktu itu aku masuk sebagai trainee, jadi kita sempat training dulu sekitar 6 bulan, baru kemudian di penempatan ya, ke tempat yang kita minatnya di mana gitu. Yang pertama kita pasti akan ditanya minat dulu sebetulnya. Jadi minat kita tuh diperhitungkan. Menurutku tetap ya, maksudnya minat itu tetap jadi salah satu yang dipertimbangkan, tapi nggak pasti bahwa misalnya nih kita tulisnya minatnya apa, nggak pasti akan ke sana gitu. Tapi itu sebagai pertimbangan ya sebagai pertimbangan, dan mostly kalau pertimbangan sama kebutuhannya match, ya dia akan ditempatkan di sana. Gitu. Oke. Nah, aku kepo juga nih, day to day-nya, kerjaannya istilahnya ya, kerjaannya Kak Veronica sehari-hari sebagai IT analis tuh ngapain sih? Kalau kerjaannya sebetulnya kalau aku lebih banyak di operasional ya, sama handling project. Jadi kalau aku kebetulan kalau security aku di blue team ya. Jadi memang fokusnya untuk protection gitu kan, support day to day gitu, support day to day dari project-project tim lain gitu. Karena kan kalau secara security-nya kita kan yang pegang perangkatnya gitu. Jadi ada request masuk kita kerjain kayak gitu sih. Oke, berarti emang benar-benar berhubungan banget ya sama dulu Kak Veronica ambilnya kursus CH dan CHFI di sini? Kalau direct banget, mungkin nggak sangat direct banget sih, nggak ya. Cuman pengetahuan yang aku dapat di CH sama CHF itu sangat membantu untuk melihat secara dengan lebih luas untuk pekerjaanku yang sekarang gitu. Karena ketika pengambilan keputusan kan kita perlu banyak data ya, perlu banyak parameter yang kita perlu analisa gitu. Jadi ketika udah ikut kursus ini, jadi bisa dapat view yang lebih luas bahwa oh kalau misalkan pengambilan keputusannya perlu mikir ke A, B, C gitu. Karena ada share juga kan biasanya dari coachnya pengalaman-pengalaman mereka gitu. Jadi menurutku itu worth it banget sih. Maksudnya dalam artian gini, ketika kita tahu mendapat pengalaman dari orang lain, mereka kan life experience mereka ya, itu bisa kita, ibaratnya kita nggak harus belajar dengan kita mengexperience sendiri, tapi kita bisa belajar dari experience orang lain gitu. Jadi pengetahuan itu yang akhirnya bisa aku pakai untuk analisa di pekerjaan gue yang sekarang sih. Kak Veronica berarti ngerasa terbantu banget ya sebenarnya pekerjaannya sekarang sama kursus yang dulu diambil? Ya, masih relate sih. Masih relate ya? Oke, nah Kak setelah ikut kursus CH dan juga CHFI,
Kira-kira ada nggak sih, maksudnya saya harus belajar di bagian lain nih gitu, ada nggak ngerasa kayak gitu? Belajar di bidang lain itu pasti sih menurutku ya, terutama kalau yang mereka yang mau memperdalam, misalnya mau ningkatin karir gitu. Sangat penting untuk tahu bahwa oke, misalkan kita kerja di IT nih sekarang, tapi sebenarnya IT itu kan menurutku supporting team gitu. Kita itu menghasilkan, maksudnya tim IT itu untuk serve tim bisnis gitu kan, at the end of the day gitu kan. Kalau aku di sisi security, tugasku adalah memastikan bahwa oh ya udah, kita mesti jaga ini untuk bisnisnya gimana supaya tetap berjalan gitu kan. Jadi tetap perlu belajar hal lain sih, karena ibaratnya gini, kalau kita mau melayani seseorang gitu kan, atau melayani suatu hal gitu, gimana kita bisa support kalau kita nggak tahu apa yang kita support. Kan kalau misalnya ngomongin soal belajar ya, IT itu kan sebenarnya luas banget dan selalu berkembang setiap tahunnya gitu ya. Nggak usah setiap tahun deh, kayak setiap bulan juga ada aja perkembangannya gitu kan. Nah tapi sebenarnya banyak juga nih orang-orang yang bilang kalau belajar IT ya udah bisa otodidak, karena sebenarnya segala sesuatunya bisa dicari entah di YouTube, di Google ya kan. Tapi menurut Kak Veronica sendiri, penting nggak sih sebenarnya ambil kursus, atau kayak ya udah autodidak juga cukup gitu? Sangat bergantung dengan tipe orangnya kalau menurutku. Jadi ada tipe orang yang dia bisa tadi ya, maksudnya dia bisa mendisiplinkan waktunya untuk pokoknya jam segini aku mesti belajar gitu. Menurutku kalau autodidak, kedisiplinan yang kayak gitu mereka harus punya gitu, dan punya waktu juga untuk fokus di sana ya kan, kalau misalkan mereka autodidak. Tapi in case misalkan tuntutan pekerjaan atau misalkan yang udah berkeluarga gitu kan, yang sulit untuk booking time mereka sendiri, menurutku ikut kursus itu kayak ngebooking time untuk mereka belajar sebenarnya. Itu jadi balik lagi ke kebutuhan orangnya dan dari diri mereka sendiri itu prefernya kayak gimana sih, karena orang belajar caranya beda-beda gitu. Dan emang booking time itu benar sih, karena kalau misalnya udah berkeluarga, oh ternyata ada jadwal nganterin anak kemana gitu kan ya, atau ada jadwal ternyata pergi kemana gitu kan. Tapi kalau misalnya udah bayar mau nggak mau, betul, harus datang. Jadi ya something like that lah, bener sih. Kak Veronica, pernah nggak nih dapet stigma negatif? Kan namanya perempuan ya, kalau misalnya perempuan di dunia IT itu kayak ngapain sih perempuan, harusnya misalnya belajarnya entah ekonomi lah atau apa, tapi pernah nggak dapat stigma negatif dari orang-orang di luar sana tentang Kak Veronica yang jadi anak IT atau bekerja di lingkup IT? Kalau kerja di lingkup IT nggak pernah, cuman mungkin kalau misalkan waktu aku awal bekerja memang perempuan di tempat ini ya, waktu itu aku di tim yang mostly itu isinya laki-laki memang, jadi ketika sempat ketemu dengan tim lain, kalau timku sih sangat welcome gitu. Cuman ketika ketemu sama tim lain itu memang ada yang kaget gitu. Ini anak baru ya, anak baru tim kalian gitu. Oh anak perempuan masuk sini gitu. Jadi pada kaget karena mostly memang timnya isinya cowok gitu. Tapi menurutku negatif sih enggak ya, maksudnya bukan sesuatu yang mereka lihat kayak hal yang buruk gitu. Lebih ke arah kayak kaget kok cewek bisa masuk sini gitu. Lebih ke arah sana sih. Jadi bukan something bad, but lebih kayak rare gitu. Something yang mereka tidak melihat itu sebagai common thing gitu sih. Kalau misalkan kerja di bidang IT, kita mesti jaga sistemnya itu on 24/7 gitu kan. Itu kita fight untuk 24/7 itu selalu always on gitu kan. Nah, ketika perempuan itu kan misalkan one day mungkin akan berkeluarga, akan punya anak gitu kan, dan ada secara fisik juga mereka berbeda dengan laki-laki gitu kan. Jadi ketika misalnya ada keharusan untuk datang tengah malam begadang gitu kan, kalau untuk yang tidak biasa itu mungkin akan jadi tantangan sendiri gitu, terutama nanti kalau bagi perempuan yang udah berkeluarga dan punya tadi misalnya punya anak gitu kan, pintunya tertutup, menurutku enggak sih gitu, karena aku udah lihat banyak banget perempuan yang sukses di bidang IT gitu. Jadi sebenarnya gender tidak menentukan atau enggaknya gitu ya. Itu pribadi masing-masing sih. Iya, benar sih. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin kayak gini tuh sama aja sih Kak, kayak misalnya kalau kita melenceng dari bidang IT ya, sekarang udah banyak banget tahu makeup artist ya, ini kayak melenceng yang cowok ya. Yang cowok. Tapi kan itu jadi nggak yang kayak strike nih
MUA harus perempuan, sama aja, nggak kayak programmer harus laki-laki. Gitu, ya kan? Itu makanya tidak boleh memandang sebelah mata, karena buktinya kan benar keren banget. Dulunya pernah ini nggak Kak, magang dulu? Ya, aku pernah magang dulu. Dulu kan di perkuliahan kita memang ada kewajiban untuk magang lah ya, ada life experience-nya untuk working di yang benerannya gitu kan, untuk bikin laporannya sama kebetulan waktu itu aku jadikan topik skripsi sih, dan waktu itu bidangnya juga relate ya, jadi waktu itu aku di bidang network dan waktu itu belum terjun jauh di security juga, jadi memang fokusnya di network aja waktu masa kuliah. Ya magangnya juga topiknya network sih. Aku rekomendasi sih untuk mereka magang, tapi usahakanlah untuk magang di tempat yang mereka sudah siap menerima anak magang. Oh, gimana maksudnya? Aku agak, kenapa tuh emang apa Soalnya bedanya? gini, kalau ketika anak magang, karena aku beberapa kali, aku sih nggak pernah ngalamin ya, tapi apakah misalnya ketika anak magang itu di-hire, untuk dari tim, maksudnya mungkin dari perusahaan yang meng-hire itu, apakah dia sudah tahu anak magang ini tuh nanti pekerjaannya akan dikasihkan pekerjaan seperti apa gitu. Harapannya jangan sampai anak magangnya datang, spend time, tapi kualitas pekerjaan yang tempat mereka terjun itu mungkin nggak menunjukkan kalau gue udah kerja tuh emang kerjaannya kayak gimana sih gitu kan. Jadi carilah tempat kerja yang bisa kasih emang work life experience gitu. Buat mereka persiapan, gue udah pernah magang nih, gue udah bayangan birokrasi di tempat kantor itu seperti apa gitu kan, dan budaya di kantor itu environment-nya sebenarnya kayak gimana sih gitu. Harapannya apa? Kalau nggak magang, menurutku ketika nantinya mereka terjun di di tempat kerja, mereka akan kalah pengalaman. Benar. Karena mereka yang pernah magang akan ada experience untuk gimana sih gue adaptasi gitu dengan lingkungan yang baru. Nah, kalau mereka belum pernah magang, menurutku agak ketinggalan one step behind. Tapi apakah itu impact banget? Menurutku tergantung kepribadinya. Bisa jadi ada juga orang-orang yang menurutku bisa tetap strive ya, walaupun mungkin nggak ada pengalaman magang karena memang orangnya misalnya adaptasinya cepet gitu. Kalau secara general, kalau bisa ada experience magang sih. IT People ini beneran ilmu banget sih, karena aku juga baru ngeh lagi ternyata emang kalau misalnya milih tempat magang, kadang tuh gini sih Kak, aku mungkin sadar ya, aku juga bukan yang udah lama banget di industri pekerjaan ini gitu ya, jadi kayak waktu itu mungkin pada saat nyari magang tuh maunya ya udah deh di mana aja yang penting dapet, kadang-kadang suka mikir kayak gitu kan, nggak kepikiran ini perusahaan bisa nggak ya buat ngasih gue beneran work experience kayak gitu kan. Tips and trick nih dari Kak Veronica sendiri untuk IT people yang kayak bingung gitu ya, gimana nih kan harus dapat tempat magang, istilahnya kan wajib magang ya, cuma kan kita nggak tahu kalau kita belum masuk ke dalamnya gimana caranya kita dapat work experience. Maksudnya kita bisa mengetahui di perusahaan ini ada nggak ya work experience-nya buat gue gitu. Seberapa besar ya, maksudnya perusahaan itu sendiri gitu kan, dia handle apa aja gitu. Dan mungkin bisa baca juga, sekarang kan banyak review ya, ibaratnya baca di LinkedIn atau misalkan cari-cari untuk yang udah pernah bekerja di sana tuh, apakah perusahaannya itu tuh care sama karyawannya gitu. Kalau dia care, harusnya ketika dia open untuk hiring tadi ya internship, itu berarti memang dia udah ada plot bahwa anak intern nih tujuan kedepannya ini loh yang dia bisa kerjakan gitu. Jadi coba dilihat perusahaan itu apakah termasuk yang care sama people di dalamnya gitu. Atau tanya-tanya sih, misalkan ada kenalan, makanya jujur kalau udah di dunia kerja, networking itu sangat membantu. Networking dalam artian kenalan gitu ya. Ada satu perusahaan yang kalian incer gitu, mungkin IT people incer, mungkin bisa coba dilihat senior kalian apakah ada yang kerja di sana, atau senior kalian apakah ada yang kenalannya kerja di sana gitu. Itu bisa tanya-tanya di situ, apakah itu worth it untuk kalian apply magang di sana gitu sih. Mungkin teman-teman IT people itu mau magang, jangan lupa untuk, kalau tadi kan dua hal itu kan kita cari external faktornya ya, tapi coba cari juga internal faktornya. Gue magang itu mau nyari apa gitu, supaya apa yang kalian research, apa yang kalian cari itu inline dengan apa yang kalian mau gitu. Oke, betul. Jadi intinya dua, networking and do some research. Karena kalau nggak riset, ya nggak tahu juga. Itu sih yang tadi aku bilang, main masuk aja kan. Tahu-taunya dalamnya zonk, ternyata nggak dapat pelajaran apa-apa gitu. Kursus di CourseNet gimana? Apa rasanya?
Menurutku coachnya jago banget sih. Coachnya memang orang yang udah experience di bidangnya ya. Jadi agak beda kalau misalkan yang pengajarnya itu nggak pernah terjun di real life experience-nya gitu, implementasinya seperti apa. Jadi menurutku itu positif banget sih. Sama mungkin aku appreciate juga dengan facility-nya ya, facility yang disiapin sama CourseNet menurutku proper untuk ruang kelas, kemudian internetnya segala macam gitu, karena hal-hal yang mungkin orang lihat kadang kan operasional itu sebenarnya sangat bergantung pada hal-hal kecil kayak gitu tuh, koneksi internetnya, ruang kelasnya nyaman atau enggak gitu. Experience-ku selama di CourseNet itu bagus sih, dan secara konten dari materinya juga well prepared ya. Oh, aku jadi kepo nih Kak satu. Kak, gimana rasanya? Apa bedanya? Kan kakak biasanya offline ya kelasnya, terus tiba-tiba online. Ada perbedaan yang signifikan nggak? Signifikan nggak terlalu sih. Aku masih bisa manage sih, gitu. Cuman menurutku balik lagi gini, kalau online itu sangat bergantung sama kedisiplinan dari orangnya. Betul. Karena worry-nya gini, ketika kita online itu kan nggak selalu on cam ya, gitu kan? Iya. Pasti kadang ada orang izin off cam gitu. Yang jadi pertanyaan adalah ketika misalkan off cam, apakah kamu benar-benar berada di sana untuk ngikutin kursusnya ketika kamu udah bayar dengan harga yang tidak murah? Mendingan kalau tadi sih, ketika pengambilan kursus itu ya memang dari diri sendiri yang mau, jangan sampai ngambil kursus itu karena disuruh atau ikut-ikutan gitu. Apalagi kalau online ya, kalau offline masih ada komitmennya untuk gue kudu datang. Kalau gue kudu datang ya gue akan ikut dari awal sampai akhir. Iya, betul. Tapi kalau online bisa matiin kamera terus entah ngapain gitu kan. Gitu sih. Entah yang main handphone lah ya kan. Iya, atau sambil kerja gitu kan, sambil ikut kursus gitu. Lebih ke sayang ininya sih, sayang waktunya sih. Aku merasa kayak aku masih cetek banget gitu dengan pekerjaanku yang maksudnya dengan day to day yang aku hadapi itu, aku merasa kayak security itu luas banget ya gitu. Jadi at that time I feel small but I feel happy knowing that there are a lot of still to offer, you know, like security itu masih gede banget gitu. Itu yang bikin aku kayak emang pengalaman tuh penting sih. Dan aku paham sih happy-nya, jadi ngerasa masih banyak ternyata yang masih bisa dieksplor ya. Iya, dan sama bikin jadi rendah hati sih. Maksudnya dalam artian gini, aku senang, aku merasa kecil karena aku tahu bahwa di luar sana tuh masih banyak sekali hal yang baru gitu. Sama aja kalau misalnya kayak kamu belajar di CourseNet, itu kamu juga bakalan dapetin 3 sih menurut aku. 3 yang paling utama kali ya. Yang pertama ilmu materinya, yang kedua pengalaman entah dari coachnya ataupun dari teman-teman yang lain, dan juga yang terakhir itu kamu bisa dapetin relasi di sini gitu. Oke, Kak Veronica, aku mau terima kasih banyak banget hari ini udah ikut main-main ke CourseNet, udah ngobrol-ngobrol nih bareng aku dan IT People di luar sana. IT People Minute mau ingetin juga jangan lupa untuk upgrade skill di CourseNet Indonesia. Caranya gampang banget, tinggal klik aja coursetripnet.com. Di sana kamu bisa tahu tentang silabus, tentang coach, juga testimoni alumninya di sana. Itu bisa kamu dapetin di website CourseNet. Oke, sampai jumpa di Podnet selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info seputar IT lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bye. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.